wabarakatuh. Diseminasi pembelajaran berdiferensiasi dari saya Lista Citra Dewi sebagai CDP Angkatan 9 Kota Bandung sudah dilaksanakan. Berikut pemaparan videonya. Terima kasih. Oke, nah sebelum ke Kalbi, kita bahas dulu jelas pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah menyertakan lampiran materi terkait dengan apa yang akan kita bahas. Silakan boleh dibuka dulu di WA grupnya masing-masing. Ada mengenai prolog, gitu ya. Sudah ada Bapak Ibu? Skenario pembelajaran di WA SDM 168 kita. Yang atasnya Bu. Yang atasnya. Skenario pembelajaran yang bentuknya PDF. Ya. Ada mawar yang bagian SD-nya. Kita akan mengetahui bagaimana sosok Padang Mawar itu sebenarnya sosoknya seperti apa gurunya, ya. Karena kita ingin menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang bagaimana? Ada? Saya kasih waktu untuk ibu-ibu kayaknya bermasalah juga pakai data. Pakai data. Ya, jadi pakai data aja lebih baik. Nah, itu beda. Yang bagian SD-nya bukan bagian bukan terus ke atas di rumah. Yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Padang Mawar mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang dia siapkan diantaranya adalah: 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa Boleh, terima kasih Bu Ida. Dilanjutkan oleh Bu Novi. Beberapa buku bacaan menampilkan kesulitan berbeda-beda yang juga dia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah Anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Tidak Komik Science milik salah satu muridnya di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki Komik Science dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Oke, boleh dilanjutkan oleh Pak Ilham. Padang Mawar tidak ada kebutuhan, tapi Padang Mawar tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia inginkan anak-anak pahami.
dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Yang keempat, Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonsentrasikan sendiri, mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Terima kasih dari Bapak Guntin. Pada Darmawan selalu mempersiapkan data kegiatan privat dengan fungsinya, misalnya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Wawancara petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Baik, terima kasih Bu Untin, Pak Ilham, Bu Novi, dan Bu Ida. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk matematika yang luar biasa. Dan Pak Edi, bagaimana kesimpulannya? Bagaimana sosok Pak Darmawan ini? Menurut saya, Pak Darmawan itu jadi memanfaatkan situasi dan melihat apa yang bisa dimaksimalkan untuk proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian dalam pembahasan tadi. Terima kasih Pak Edi juga. Berarti Pak Darmawan ini sosok yang begitu kalau kata saya sempurna ya. Dia sempurna dengan segala ada keterbatasan, tapi ingin menciptakan berbagai media untuk menunjang pembelajaran tersebut. Ya, berinovasi, berdedikasi tinggi, gitu ya. Dan ini kita patut contohnya. Jangan sampai ketika ada takut dan ada yang fokus, bisa enggak. Terus sedih karena internet oke. Terus apalagi alasannya dan masih banyak lagi alasan-alasan lain. Nah ini sekiranya kita tepis alasan itu untuk bagaimana caranya kita untuk menunjang agar pemahaman anak, kebutuhan anak dapat terakomodasi dengan baik. Begitu ya. Sekarang kita pertanyaan pemandunya. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru tersebut? Kedua, bagaimana menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Oke, banyak lagi. Hal yang harus kita siapkan ketika kita akan bertemu dengan siswa: kesiapan belajarnya, minat belajarnya, profil belajar murid. Kesiapan belajarnya kita bisa mengetahui dari pengetahuan awal. Gak usah banyak-banyak soalnya, 5 soal itu cukup. 5 soalnya kita bisa berikan kepada siswa melalui boleh dengan langsung pengetahuan awal, ya, langsung dengan tes lisan atau dengan berbentuk tulisan di kertas, pilot dan sebagainya. Minat belajar sudah kita di awal, profil belajar juga sudah di awal. Jadi tinggal kita setiap hari mengetahui kesiapan belajarnya ya. Oke, boleh dibaca dulu sebentar. Sudah ya? Kita ini biar cepat. Dari barusan kita simak ya, ternyata untuk visualnya Pak Darmawan menyiapkan berbagai media unik. Komik sainnya ada, artikelnya ada. Artikelnya Pak Darmawan
sebagai sumber informasi terkait dengan apa yang akan disajikan. Bisa dari internet ataupun dari koran. Kalau sekarang korannya mungkin agak susah ya. Buku bacaan yang disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan siswa, karena siswa sendiri di kelas beraneka ragam, mulai dari yang cepat, yang sedang, mungkin ada juga sebagian yang memiliki keterlambatan. Kartu-kartu pertanyaan, menurut saya ini luar biasa ya. Video juga. Kemudian pada mama memetakan minat belajarnya, menentukan profil belajarnya. Nah, ini yang harus kita luruskan lagi. Kalau kemarin karena di CGP itu tugas yang kita presentasikan, yang disajikan. Sebentar. Kecilin aja suaranya. Segitiga panah. Panah Pak. Jadi nggak ada feedbacknya, oh ini tuh betul, ini kurang tepat, ini. Nah kalau kemarin di BPTJ Jabar itu, ketika saya karena saya presentasi kebetulan ya, pas ada pengalaman belajarnya, siswa menonton siswa menonton video begitu ya, terus siswa membaca materi bahan ajar. Nah itu menjadi pertanyaannya kata si pemandunya, Bu, kalau ibu ini diberikan semuanya atau siswa memilih? Diberikan semuanya, kata saya teh, karena saya ingin memberikan semua pengalaman belajar itu siswa merasakan sama-sama. Ibu mohon maaf kalau begitu ibu belum berdiferensiasi katanya. Yang berdiferensiasi itu siswa yang memilih. Ibu berikan pilihan kepada siswa, mana yang mau nonton video langsung tentu kelompok, mana yang untuk yang mau membaca materi artikelnya silakan pilih gitu ya. Oh, jadi mungkin selama ini kita rasanya yang penting anak menonton TV, anak membaca lampiran materi, anak praktek. Saya rasa itu kan udah berdiferensiasi gitu ya. Ternyata mungkin belum berdiferensiasi, hanya saja semua siswa memiliki pengalaman belajar yang sama. Oh, baiklah kalau begitu. Jadi ketika kemarin saya tampil, ibu tinggal perbaiki saja RPP-nya yang ini. Nanti kumpulkan itu sebagai bahan untuk mendapatkan sertifikat. Marina Ros. Mas aja tampilkan. Nah jadi cetak Bagikan. Tampilkan. Bagikan, tampilkan terhadap bawah. tampilkan. Maaf tidak Tampilkan kayak penuh kedua. Langsung pada praktek, tapi mah jadi menilai itu pentingnya setiap kelasnya berarti kan bagi ke satgas dulu ya udah sih ditikan sama si Ibu bida kalau mau video mau udah ada sound sistemnya sendiri, udah ada infokusnya sendiri. Karena gini, aku tadi tahu ya udah kita dituntut sempurna. Tapi kan balik lagi pemerasaran dan itu aja sih. ya betul ya. Ya ini Nah, sekarang kita samakan lagi. Kalau berdiferensiasi itu kan ada yang konten, proses, dan produk. Kita bisa memilah salah satu tidak usah semua ketiga ini ya. Produknya ya, nggak usah semuanya, boleh nggak apa-apa. Misalkan kita mau kontennya aja, yang tadi materinya aja berbeda-beda, terus sudah berdiferensiasi. Prosesnya barang-barang aja
misalkan tentang puisi, apa yang sudah kita bahas mengenai pubertas, itu kan bisa jadi atau komik. Yang penting anak sudah mengetahui bagaimana itu pemahaman tentang pubertas tersebut, gitu ya. Nah, itu juga termasuk berdiferensiasi di produk. Gitu. Jadi memang saya juga sama Bu Ida, apalagi di kelas ini dulu kan nggak punya fokus 30 menit kan belum masak, belum ini, belum itunya, kasih yang paling telat untuk menciptakan apa pembelajaran berdiferensiasi. Jadi terjemahan lah, jadi disamakan persepsinya di sekolah kita. Akhirnya di bentuknya itu nggak bisa dimakan, ketersediaan terus tapi menunjang pembelajaran yang seperti itu. Walaupun misalnya pada teorinya kan ada 3 gitu ya, diferensiasi konteks, diferensiasi proses, sama proses. Nah berarti balik lagi kan berartinya cuma bisa-bisa Ya, mungkin ya karena tidak semua kelas kita di sini ada yang memiliki infokus, tidak semua kelas memiliki apa namanya itu teh speaker asli, itu kan hanya beberapa, itu pun kita nggak modal sendiri gitu ya. Nah ini kita balik lagi, kita mungkin bisa mensiasati dengan yang tadi, bisa dengan artikel, bisa dengan poster, tapi poster juga artikel kita butuhnya untuk di print gitu ya dan lain sebagainya. Makanya ketika saya coba berikan refleksi apa yang kamu temukan di pembelajaran diferensiasi, saya mengasih refleksinya, guru harus benar-benar secara matang merencanakan pembelajaran tersebut dan menyiapkan segala sumber pendukungnya gitu ya. Dan di gimana ini kita tidak bisa menutup mata, bisa menutup telinga, dan kita butuh semua. Ketika kita ingin menciptakan dengan semua kebutuhan siswa, kemampuan siswa ini terpenuhi, artinya kita itu sebagai guru yang Wonder Woman. Kalau bapak-bapak, Batman, Superman, segala kebutuhan siswa harus terpenuhi. Ketika ada siswa yang mengerti, kadang-kadang ya Allah asal terusnya menzolimi gitu ya, anak ini belum sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin pas saya ada siswa satu tidak sesuai dengan Gaya apa yang belajarnya. saya sampaikan, tapi saya belum menyiapkan gitu kan. Tah seperti langsung backup fokus. oke. Sekarang mungkin ini bisa di Tarik gitu sama Suganti Bener bodoh. 10 menit bisa ya membuat ini supaya membuat pelajaran yang berdiferensiasi. LPP yang berdiferensiasi kan tadi misalnya langsung memilih biasanya ya. Ada yang nonton video misalnya ada kan kita berarti itu secara spontan kita nggak tahu siapa itu teh bakal milih nonton atau dia membaca atau mau praktek sendiri gitu kan. Berarti itu tidak tertuang di dalam LPP-nya. Nah, ini kan kita ada di awal Kita hanya nulisin aja berarti misalnya di dalam prosesnya menggunakan yang tadi misalnya setting, visual, audio udah gitu doang. layar penuh itu atas ya kan udah itu. satu apa satu LPP Tampilan. terus Satu orang satu modul. Dua lah tuh dua. Satu orang satu modul yang satu beda program. Nah, kan kita mah di awal kan udah ini gini aja ya, pendataan bagaimana profil belajar siswa gini kan ya. Tapi profil belajar
Jadi terkait kegiatan CGP itu sebaiknya jangan dituangkan karena bukan orang lain tidak akan mengerti tahapan apa itu kayak gitu bikin terus apa ide gitu. Ya, Cuma kalau yang kita ajar mungkin semua ya. Kalau untuk Bapak Ibu nanti ikutan CGP angkatan 12 ya. Apa yang nasional gitu lebih baik yang sintak biasa aja. Misalnya learning dan lain sebagainya ya. Ayo kita bikin apa itu? Ya, tolong dikirimkan di grup yang tadi linknya. Gua abi apa ada dulu kan? Enggak. Ya, silakan. Kalau mau pas nanti Bapak Ibu tampil di sini, disalin aja biar jelas. Terus satu lagi kita luruskan penggunaan kata modul aja bukan hanya milik yang sudah kurikulum merdeka. Pada kurikulum 2013 kita pindah yang kelas 3, kelas 6 boleh menggunakan modul aja dan keren. Kelas 1, kelas 2 yang sudah menggunakan kurikulum merdeka pun boleh menggunakan RPP. Jadi bukan hanya milik satuan kurikulum 2013 merdeka, cuma bebas ya. Sebelum sebutan ya. Kan kita masukkannya ke berisikan apa ya? Nggak boleh dong disebut Lisda kalau gitu. Begitu adanya ya. Tentang naon tulisnya itu? Apa aja? Dari kelas 3 semester 2. Aduh, saya lupa. Ayo sok pikir. Ya hadiran naonan teh. Videonya. Iya kalau kanan itu Masih banyak. Materi masih banyak. Oh, kau ke taman. Mending kan dia tamin
Wow, Bro. Sofwan, Bro. Edwan, Edwan, Iya, iya. Kalau kami sih orang